Halo, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau berbagi mengenai salah satu nilai dasar PNS, yaitu akuntabel. Video ini merupakan tugas Latsar Agenda 2. Apa sih itu akuntabel? Akuntabilitas dalam konteks ASN adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Terdapat 5 aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, relationship. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, result oriented. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Ketiga, requires reporting. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Keempat, consequences. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Yang kelima, improve performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa sih akuntabilitas itu penting? 3 fungsi utama akuntabilitas adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Pertama, akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Ketiga, akuntabilitas kelompok, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Terakhir, akuntabilitas stakeholder, merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi sebagai berikut. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. 2. Akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Alat akuntabilitas di Indonesia bisa berupa laporan RPJP, RPJMD, RKP, Renstra, dan SKP. Kontrak kinerja, dan LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka sebuah organisasi harus memiliki kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Dalam organisasi yang akuntabel, ada kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Terdapat 2 jenis konflik kepentingan. 1. Konflik keuangan, yaitu penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Kedua, konflik non-keuangan, penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain.
Berikut adalah topik pada modul yang ingin dipahami pada distance learning. 1. Topik integritas dan anti korupsi. 2. Pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. 3. Membangun pola pikir anti korupsi. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.